anak kelas 7, apa kabar? Masih semangat kan ikut pembelajaran matematika dengan Miss Wara? Hari ini kita akan belajar mengenai LCM and GCD. What is LCM and GCD? Yuk kita lihat selanjutnya. Nah, LCM and GCD dalam bahasa Indonesia sebenarnya kita sudah sangat familiar. LCM is least common multiple. Nah, dalam bahasa Indonesia we call it apa coba? Ya, kita menyebutnya sebagai KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tentu kalian sudah sering mendengar istilah KPK ini ketika kalian masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas beberapa soal yang terkait dengan KPK. Contoh, I use English, okay? For example, find the LCM of 2 and 3. Okay, find the LCM of 2 and 3. Nah, untuk menemukan KPK, the LCM of 2 and 3, kita perlu mencari kelipatan dari 2 dan 3. Kita cek ya. Kelipatan 2 itu dimulai dari bilangan 2. Lalu selanjutnya adalah 4. Betul. And then next is 6. Oke, lanjut 8, 10, 12, 14, 16, and then the other. Jadi masih banyak ya. Sekarang kelipatan 3. Kelipatan 3 we start from 3, and then 6, and then 9, and then 12, and then 15, 18, and then 21, 24, and then masih banyak lagi. Nah, lalu yang menjadi LCM of 2 and 3 itu berapa sih? Kita mulai mengerjakannya per tahap ya. Oke. The common multiple of 2 and 3 are, kalau R itu berarti sangat banyak ya. Jadi yang menjadi kelipatan ya, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Jadi masih menjadi kelipatan persekutuan, belum yang terkecil ya. Kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah, kita lihat ada yang sama tidak antara 2 dan 3. Oke. Kita lihat 2 dan 3 ada yang sama ya, ada 6. Oke. Next. Ya, 12. Next. Di sini kalau kita lanjutkan lagi masih ada selain 16. Berapa? Ya, 18. 20, 22, 24 dan seterusnya. Jadi kalau dilanjutkan sangat banyak. Setelah 6 yang sama ada 12, lalu yang selanjutnya yang sama adalah 18. Ada lagi yang sama? Ya, yaitu 24. Jadi kelipatan persekutuan antara 2 dan 3, the common multiple of 2 and 3 are, kita tulis 6, 12, 18, 24, and then masih banyak lagi. Coba kalian perhatikan, 6 ke 12, 12, 18, lalu 24. Kalau kalian perhatikan ini adalah kelipatan dari, ya, kelipatan dari bilangan 6 itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau meneruskan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 ini, kalau dilanjutkan berarti sama saja kita mencari kelipatan dari 6. Nah, setelah 24 berarti kelipatan 6 adalah 30. Lanjutkan lagi berarti 36. Dilanjutkan lagi berarti 42. Dan seterusnya, sangat banyak. Kalau sangat banyak di matematika diwakilkan dengan titik
3. Don't forget ya. Nah, lalu di LCM-nya apa dong, ya kan? So, gini kita kasih ini ya. Kita kasih poin gitu ya, biar beda ya. Nah, so the LCM of 2 and 3 is. Nah, kalau is itu berarti dah hanya satu bilangan saja. Kelipatan persekutuan tapi yang paling kecil. Nah, kelipatan persekutuan yang paling kecil dari 6, 12, 18 seterusnya siapa? Ya, bilangan 6 itu sendiri. So, the LCM of 2 and 3 is 6. Jadi kalau bahasa Indonesia sederhananya kita bisa mengartikan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, sampai sini paham kan? Very good. Oke, sekarang kita lanjutkan membahas mengenai GCD. Nah, kalau LCM saja kalian sudah tahu sebagai KPK, berarti GCD sebagai apa dong? Ya, GCD kita sebut sebagai FPB. Kita lihat kepanjangan dari GCD. GCD itu kepanjangannya adalah Greatest Common Divisor. Ya, di dalam matematika kita menyebutnya sebagai FPB. Nah, jadi sebenarnya kira-kira bagaimana ya cara kita mengerjakan FPB itu? Kita cek. Nah, untuk menemukan FPB atau GCD from two number, at least two number, hanya dua nomor, dua bilangan, hanya dua bilangan, itu bagaimana caranya ya? Kita cek ya. Find the GCD of 12 and 18. Jadi tentukan atau temukan ya, find the GCD itu berarti temukan FPB dari 12 dan 18. Nah, caranya gimana sih? Nah, kalau untuk cara sebenarnya banyak, mungkin kalian sudah mengenal beberapa cara. Di sini akan Miss Ora jelaskan satu cara saja. Miss Ora akan membuat huruf T yang besar. Like this. Ini untuk 12 dan ini untuk 18. Nah, kita akan mencari pengali dari dua buah bilangan yang hasil kalinya adalah 12. So, we start it from 1. Ya, semua bilangan bisa dikalikan dengan 1. Ketika 1 dikalikan 12 hasilnya adalah 12, ya kan? 1 kali 12 sama dengan 12. Oke, kita lanjut ke nomor bilangan kedua. Bilangan 2 bisa tidak dibagi dengan 12? Oh, bisa. Hasilnya adalah 6. And then 12 lalu berikutnya 3. 12 bagi 3 bisa nggak? Bisa. Hasilnya adalah 4. Apakah masih ada lagi? Oh, apakah 5? Apakah 5 di sini bisa? Tidak bisa. Kalau kalian perhatikan di sini itu bilangannya itu akan makin besar, yang di sini akan makin kecil. Kalau sampai selisihnya ini tidak terlalu jauh, berarti sudah mentok. Artinya tidak bisa lagi dicari ya pengali dari 12. Maka kita tulis di sini faktor dari bilangan 12. Itu siapa saja? Nah, faktor dari bilangan 12 adalah kita urutkan dari yang paling kecil. 1, kita tulis 2, and then 3 gitu, lalu 4, terus 6, and then yang terakhir, the last one is 12 itu sendiri. Jadi diawali dengan bilangan 1. Kalau kita pasangkan kan begini ya, 1 kali 12 hasilnya 12.
2 dikalikan 6 juga hasilnya 12. 3 dikali 4 juga hasilnya 12. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan ke yang 18. 18 juga sama. Kita cari dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya sama dengan 18. Tentu semuanya juga dikalikan dengan 1 dulu. 1 kali berapa? 18 atau 18 bagi 1 ya. Hasilnya adalah 18 itu sendiri. Nah, bagi 2 bisa nggak? Bisa. Hasilnya adalah 9. Very good. Lalu kalau dibagi 3 bisa nggak? Bisa juga. 18 bagi 3 hasilnya adalah 6. Apakah dibagi 4 bisa? Oh, ternyata tidak bisa. Dibagi 5 bisa? Oh, tidak bisa. Jadi sudah ibaratnya sudah mentok ya. Mungkin bisa dibagi. Semua bilangan itu bisa saling membagi, hanya saja ketika 18 dibagi 4 itu hasilnya adalah bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Nah, sedangkan ketika kita membahas mengenai LCM and GCD, KPK atau FPB, berarti kita bahasan kita hanya sekitar bilangan bulat. Jadi untuk pembaginya pun harus bilangan bulat. So, kita hapus ya, karena ini tidak bisa dibagi. Kita tulis ya. Maka faktor dari bilangan, ini bilangan ya, bukan angka, bilangan. Bilangan 18 adalah, kita tulis dari yang paling kecil, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 itu sendiri. Sama seperti tadi ya. 1 kali 18, 18. 2 kali 9, 18. 3 kali 6 juga 18. Nah, selanjutnya kita akan mencari the common divisor. The common divisor, the common divisor of 12 and 18 are, jadi banyak ya, yang menjadi faktor persekutuan. Kenapa disebut persekutuan? Karena ada dua buah bilangan. Kalau 3 bilangan juga persekutuan. Nah, kita cari persekutuannya, bilangan yang jadi persekutuan. Berarti kita cari yang sama antara faktor persekutuan dari 12 dan 18. Kita lingkari ya yang sama, yaitu 1 jelas. Lanjut, oh 2 juga sama. Ada lagi? Ya, 3. 6. Ada lagi? Ternyata sudah tidak ada. Jadi yang menjadi faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kita tulis di sini ya. R, 1, 2, 3, and 6 gitu. Itu baru faktor persekutuannya. Lalu the GCD-nya berapa atau FPB-nya berapa? Kita tulis the GCD of 12 and 18 is, karena cuma tinggal 1 ya, faktor persekutuan tapi yang paling besar. Mana yang paling besar? Ya, 6 yang paling besar. Maka kita tulis di sini is 6. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Cukup ya? Very good. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara menemukan KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima. In English, finding the LCM and GCD using prime factorization. Oke, kita coba ya. Kita langsung ke contoh saja. Example, finding the LCM and GCD of 12 and 18. Contohnya ini ya. Nah, sekarang kita coba membuat faktorisasi prima dari 12 dan 18.
Kita buat dulu pohon faktornya 12. Nah, untuk menggunakan faktorisasi prima, kita membaginya dengan bilangan-bilangan prima. Namanya juga faktorisasi prima. Berarti kita membaginya dengan bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari 2. Kita coba dulu, kita tes dulu. Apakah 12 bisa bagi 2? Kalau 12 bisa dibagi 2, berarti kita tulis 2 di sini. Hasilnya kita tulis di sebelah kanannya. 12 bagi 2 hasilnya adalah yes, 6. Setelah itu, apakah 6 ini masih bisa dibagi 2? Oh, ternyata masih bisa. Maka kita lanjutkan. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Ketika sudah sampai di bilangan yang prima, maka faktorisasi prima ini selesai. Jadi artinya 12 ini ketika dibuat dalam bentuk faktorisasi primanya, kita tulis 2 kali 2 kali 3. Begitu ya. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Itu untuk 12. Sampai sini paham ya? Jadi yang penting bilangan yang di sini itu adalah prima, dan perhitungan faktorisasi prima akan berhenti kalau sudah bertemu dengan bilangan prima yang lainnya. Oke, next kita ke 18. 18 sama, kita tes dulu apakah bisa dibagi 2. Walaupun 18 juga bisa dibagi 3, tetap kita harus startnya itu dari bilangan 2. Kita bagi 2 dulu. Apakah bisa? Yes, bisa. Ketika dibagi 2, hasilnya adalah 9. Nah, berikutnya, apakah 9 bisa dibagi 2? Ternyata tidak bisa. Maka kita lanjutkan ke bilangan prima yang berikutnya. Setelah 2 ada bilangan prima, yaitu 3. Mungkin saya daftarkan di sini ya. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi nanti pembaginya itu kita gunakan bilangan-bilangan prima ini. Oke, next. Karena 9 tidak bisa dibagi 2, kita ke yang berikutnya, yaitu bagi 3. 9 bagi 3 bisa? Bisa. Ketika 9 dibagi 3, hasilnya juga 3. Karena hasilnya 3 dan 3 adalah bilangan prima, berarti faktorisasi primanya cukup sampai di sini saja. Maka kita peroleh 2, 3, 3. Maka kita tulis 18 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 3. Oke, bagaimana penerapan untuk mencari LCM and GCD-nya? LCM itu KPK, berarti kita cari semua bilangan. Ini kita ubah dulu dalam bentuk pangkat ya. 2 kali 2 kali 3. Nah, 2 kali 2 ini kita ubah dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Next, untuk 18, 2 kali 3 kali 3. 3-nya ada 2, berarti kita tulis dengan sederhananya 2, tetap ditulis, dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Oke, ini saya ubah. Nah, seperti ini. Jadi, bagaimana LCM-nya? Maka LCM-nya kita peroleh dari pangkat yang paling besar. Masing-masing faktor prima yang ada di dalam kedua bilangan itu kita ambil, tapi kita ambil yang paling besar pangkatnya. Oke, kita cek dulu. Masing-masing ini ada bilangan 2. Nah, dari 2 pangkat 2 dengan 2 di sini, ini 2 di sini itu berarti pangkatnya adalah 1. Kalau dia sendirian berarti pangkatnya adalah 1. Berarti kita ambil yang 2 pangkat 2. Kita taruh di sini. 2 pangkat 2. Kita kalikan. Kalau masih ada, kita tulis kali. 3 di sini juga ada 3. Nah, 3 di sini sendirian, berarti pangkatnya 1. Mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah yang 3 pangkat 2. Kita tulis 3 pangkat 2. Hasilnya kita uraikan lagi. 2 pangkat 2 tuh hasilnya adalah 4. Kalian harus sudah hafal ya. Perpangkatan 2 tuh harus sudah hafal. Kalau bisa sampai pangkat 20 pangkat 2 itu harus sudah hafal. Oke, lanjut. 2 pangkat 2 hasilnya 4, 3 pangkat 2 hasilnya 9. So, kita kalikan saja 4 kali 9, 36. Nah, ini yang Miss Flora maksud sebagai sistematis, jadi rapi. Sama dengannya juga harus sejajar. Oke, next. Untuk LCM. Sekarang GCD. Nah, sekarang untuk GCD berarti kita ambil
yang sama-sama ada faktor primanya. Kita ke sini saja, daripada ke di sini kita pakai yang ini aja. Kalau untuk faktor untuk GCD atau FPB, kita lingkari yang sama. Jadi kalau di sini dilingkari 2, maka di sini juga dilingkari 2. Masih ada lagi 2-nya di sini? Tidak ada. Berarti kita lanjut ke lingkar yang 3. 3. Oh, di sini 3-nya cuma ada 1. Berarti yang dilingkari hanya 2 dan 3. Berarti kita ambil saja 2 dikali 3. Maka hasilnya adalah 6. So, the LCM and GCD of 12 and 18 is 36 and 6. Gitu aja. Bisa ya? Nanti habis ini kita coba latihan soal yang kedua, oke? Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal yang kedua. Find the LCM and GCD of 20, 32, and 45. Jadi ada 3 ya sekarang. Sama seperti tadi, kita buat dulu faktorisasi primanya. 20, kita bagi dulu dengan 2. Oh, bisa. Hasilnya adalah 10. 10, kita bagi lagi dengan 2. Masih bisa. Hasilnya adalah 5. 5 sudah menjadi bilangan prima. Jadi sudah cukup sampai di situ. Kita tulis di sini 20 sama dengan 2 langsung ya. Karena 2-nya ada 2, kita tulis 2 pangkat 2 kali 5. Nah, kalaupun ini dikalikan lagi, 2 pangkat 2 berapa sih hasilnya? 4. 4 kali 5 hasilnya 20. Jadi sama ya artinya. Next, kita ke 32. Sama, kita bagi dulu dengan 2. Ketika dibagi dengan 2, hasilnya adalah 16. Very good. Apakah 16 bisa dibagi 2? Ya, 16 masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 8. 8 kita bagi lagi dengan 2, masih bisa? Masih bisa, hasilnya adalah 4. 4 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Dan 2 sudah termasuk bilangan prima, so kita berhenti sampai di situ. Maka kita tulis 32 itu sama dengan 32 itu sama dengan, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 2 pangkat 5. Nah, sampai sini paham ya? Lanjut, kita ke 45. 45 sama. 45 kita start bagi dari 2. 45 bagi 2 hasilnya bukan bilangan bulat, berarti kita maju. Bagi 3. 45 bagi 3 bisa. Hasilnya adalah 15. Sekarang karena tadi 2 sudah tidak bisa dibagi, jadi kalian lanjut ke bilangan prima yang berikutnya. Karena 2 sudah tidak bisa, berarti 15 bagi 3 lagi. Masih bisa tidak? Oh, 15 bagi 3 bisa, yaitu hasilnya adalah 5. Dan 5 itu sudah bilangan prima. So, kita berhenti menghitungnya. Maka kita tulis faktorisasi primanya dari 45. Berarti 45 itu sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita akan mencari LCM and GCD-nya. Kita tulis di sini saja. LCM. Nah, kita perhatikan dari ketiga bilangan ini kita ambil semua faktor primanya. Faktor prima yang muncul di sini adalah bilangan 2 ya. Lalu ada bilangan 3 dan bilangan 5. Nah, mari kita terus dulu ya. Nah, untuk yang 2 kita bandingkan. Di sini ada 2 pangkat 2 dan ada 2 pangkat 5. Kita ambil untuk KPK, untuk LCM, kita ambil yang pangkat paling besar, yaitu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kali. Nah, lalu kita lihat dari 2 pangkat 2, 2 pangkat 5 sudah ya, kita nggak ambil lagi. Kita lihat 3-nya, ada tidak bilangan 3 yang lain? Tidak ada, hanya 3 pangkat 2, berarti kita ambil pula yang 3 pangkat 2-nya. Kita tulis di sini kali 3 pangkat 2. Nah, faktor prima yang lain yang muncul adalah 5. 5 di sini sama ya. Ya sudah, kita ambil salah satu saja, kita ambil 5 kali 5. Nah,
Ya sudah, sekarang kita tinggal menghitung ya. Nah, 2 pangkat 5 tadi sudah ada ya. 2 pangkat 5 adalah 32 dikali 3 pangkat 2 9 kali 5. Hasilnya adalah 1440. Nah, sampai sini paham ya? Very good. Kita lanjut ke GCD. Nah, GCD itu berarti kita mencari faktor prima yang sama antara ketiga bilangan tersebut. Kita perhatikan. Saya pakai warna biru, semoga terlihat ya. Nah, dari 20, 32, dan 45 ada tidak faktor prima yang sama? Kita lihat, di 20 ada, di 32 ada, tapi di 45 tidak ada. Berarti 2 bukan merupakan FPB dari 20, 32, dan 45. Kita lanjut. Kita lihat, faktor prima yang berikutnya adalah 3. 3 hanya ada di 45. Berarti bukan merupakan FPB dari 20, 32, dan 45. Kita lanjut. Faktor prima yang berikutnya adalah 5. Apakah 5 ada di semua faktor menjadi faktor prima semua bilangan? Ternyata tidak, hanya ada di bilangan 20 dan 45. Nah, di sini tidak ada. Berarti ketiga faktor prima di sini bukan merupakan FPB dari 20, 32, dan 45. Lalu berapa sih FPB-nya? Nah, karena tidak ada semuanya, berarti FPB-nya adalah bilangan 1. Mengapa? Karena 1 itu bisa membagi 20, 1 juga bisa membagi 32, 1 juga bisa membagi 45. Jadi itu ya, semoga kalian mengerti. Habis ini Miss Flora akan memberikan kalian latihan supaya kalian semakin bisa memahami bagaimana cara menghitung atau menentukan FPB dan KPK dari suatu bilangan. Oke, thank you.